Dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. Ya. Oke. Tapi belum tahu kapan ke IKN gitu? Belum. Nanti itu pasti keputusan itu kan eksekutif punya keputusan. Saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu. Saya baru dengar kabar aja ya. Ya, oke. Aman Pak Muzani. Udah. Bingung ini nanyanya. Saya nggak begini loh. Kalau di sektor eksekutif jangan ditanya ke saya. Nanti kalau soal legislatif boleh tanya ke saya kan gitu ya. Oke. Nah itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Gimana Ini kan udah dari lama juga Bang pertemuannya Bang. Bang, antri Bang. Tadi satu lah Bang, undang-undang politik jadinya dibalik atau Komisi 2 Bang? Oke, izin. Oke, yuk. Itu ada masih ya? Yuk. Jadi begini, kita akan masuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa undang-undang yang pada saat ini dibahas. Nah, kemudian nanti kita akan koordinasikan dengan ketua-ketua fraksi yang ada. Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan undang-undang di DPR. Apakah itu nanti tunggu saja. Demikian ya. Oke, makasih. Mohon maaf lahir batin. Tapi kalau itu kapan tuh Mas Ara? Satu, udah ada tim yang kita kirimkan, jadi besok secara resmi kita akan kirimkan bantuan. Selamat Lebaran teman-teman sekalian, mohon maaf lahir dan batin ya. Tradisi dan budaya yang sangat baik ya, yang saya kira tidak ada di negara-negara lain yang seperti kita, bahkan di negara-negara yang penduduknya Muslim sekalipun, termasuk di Timur Tengah, tidak ada yang seperti kita. Jangan dibayangkan misalnya di Saudi Arabia atau di Qatar atau di mana, suasana berlebaran itu seperti kita gitu. Jadi kita ini sangat meriah. Ya kalau kita lihat seperti salam-salaman, bermaaf-maafan, silaturahmi, makan-makan bersama-sama di keluarga. Termasuk para pejabat yang membuka open house mungkin di daerah-daerah, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan dan lain-lain. Ya, makasih Mas. Pak Dedi, Bu Puan. Pak Mudi, Pak izin Pak. Tadi silaturahmi apa aja Pak yang dibahas sama Pak? Ya kita ini aja silaturahmi Lebaran aja. Ada isu-isu tertentu Pak? Enggak ada. Kita kan maaf-maafan aja. Iya. Pak izin dong Pak terkait situasi yang sekarang Pak, orang mudik juga jarang karena ekonominya lagi. Makasih lah. Kita hanya bermaaf-maafan aja. Ya. Enggak. Makasih. Sejauh ini gimana sih Pak? Makasih. RPJMN dan Udah ada kan di buku. Udah ada, makasih ya. pelambatan gimana Pak? Karena Makasih udah. Ya, makasih. Sama Ketua Harian, Pak Dasko, saran dengan Pak Sekjen ya. Jadi ya arahannya harus turun ke bawah, harus kerja keras ya. Nanti ada beberapa konsolidasi begitu. Kemudian juga sebagai menteri juga ya membagi alokasi rumah subsidi harus kepada rakyat ya, kepada buruh, petani, nelayan, guru, kemudian nakes. Kok tahu ya? Nakes itu bidan, perawat, sama tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian juga kepada tenaga migran. Jadi
sekarang sistemnya berbeda, kita langsung kepada rakyat gitu ya, kepada komunitas-komunitas rakyat strategis, supaya dengan begitu banknya udah bisa mempersiapkan diri ya, bank-bank penyalur ya, kayak BTN, Mandiri, BRI dan Himbara. Kalau bank penyalur di daerah itu yang paling banyak tuh bank Jabar, itu paling besar. Kemudian juga pengembang-pengembang mempersiapkan diri ya, dengan begini sudah ada peta jalan yang jelas. Kemudian berkat bantuan Pak Dasko, Pak Muzani, DPR juga Pak Misbakun, dan arahan Presiden, kami juga akan sudah mendapatkan dari kebijakan Bank Indonesia pelonggaran GWM ya, giro wajib minimum, sehingga kami juga ada support dana yang besar ya, untuk kalau nanti alokasi 220.000 ini habis, kami sudah bisa menyiapkan juga dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi untuk kelompok masyarakat juga diantaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti tukang bakso, tukang sayur ya, seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Jadi mohon doanya semoga makin banyak rakyat Indonesia yang bisa dapat rumah tahun ini. Ngobrol sama Mbak Pedi nggak, Bang? Ngobrol dong. Kemarin waktu rumah Pak Dasko lama sama Pak Puan. Saya udah sampaikan juga ya, Pak Puan lama ngobrol. Tadi sama Mas Epi dan dengan Pak Muzani tentunya sebagai tuan rumah hari ini. Tapi kalau untuk apa? Siapa? Oh iya, kalau sama Pak Dedi jelas karena Jawa Barat paling banyak. Rumah subsidi itu paling banyak di Jawa Barat. Ya, begitu. Dan kita juga sudah saya kasih tahu sama Pak Dedi, dari data yang kita punya kan dari data BPS. BPS itu mengeluarkan data 3 bulan sekali. Data terakhir itu 3 Februari. Berarti nanti baru keluar lagi 3 Maret, 3 April, 3 Mei. Jadi setiap 3 bulan akan diupdate. Karena Presiden sudah perintahkan supaya tepat sasaran datanya hanya dari BPS. Satu pintu, dan bagus kok datanya sudah by name dan by address. Tapi kan kemarin upah minimum itu sekitar 7 juta ya untuk rumah subsidi. Ada rencana peningkatan misalnya Ya, di 10 juta atau 12 juta nggak? kita akan sesuaikan ya, supaya masyarakat makin banyak yang masuk sesuai aturan ke dalam skema itu. Itu bagus pertanyaan kamu.